Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Nikade Sinarwati, SE MSI AK. Yang terhormat Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan, SE AK MSI selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Bapak Ibu Tujulianto, SE MSI AK selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Corporate Financial Performance, Keputusan Investasi dan Kondisi Ekonomi Makro terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Desida Damayanti dengan NIM 1917051001 dari program studi S1 Akuntansi. Adapun subpokok bahasan yang akan saya bahas, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada kajian teori, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam membuat proposal, peneliti dilatar belakangi dari berbagai macam masalah, di mana pada era globalisasi saat ini, perusahaan harus mampu bersaing agar mampu bertahan dan terus maju di situasi kondisi apapun, khususnya dalam mencapai tujuan utama suatu perusahaan, di mana perusahaan memiliki tujuan utama yang sama, yakni ingin memaksimalkan laba perusahaan dan memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan nilai yang tercermin dari harga yang beredar di pasar, di mana semakin tinggi harga saham suatu perusahaan, maka semakin baik nilai perusahaan tersebut. Namun semakin rendah harga saham di suatu perusahaan, maka semakin buruk nilai perusahaan tersebut. Pasar modal merupakan sarana bagi suatu perusahaan untuk memperjualbelikan saham dan obligasi, di mana saham yang diperjualbelikan melalui sarana pasar modal di Indonesia disebut dengan Bursa Efek Indonesia. Sejak pandemi, fenomena aktivitas di pasar modal mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan, di mana terdapat sektor yang dianggap dapat bertahan dan mengalami peningkatan, namun banyak juga sektor yang mengalami kerugian akibat menurunnya nilai transaksi harian di Bursa Efek Indonesia. Sektor yang dianggap mampu bertahan dan mengalami peningkatan yaitu sektor farmasi, karena sektor farmasi dianggap dapat menyokong kesehatan pada saat pandemi. Namun banyak juga sektor yang mengalami kerugian, di mana data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan tahun 2020 rata-rata volume transaksi di Bursa Efek Indonesia itu mengalami penurunan sebesar 49%, dan tahun 2021 rata-rata volume transaksi di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan sebesar 8,06%. Adapun isu atau permasalahan, di mana secara year to date indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami penurunan sebesar 5,06%, di mana sektor penyumbang IHSG paling besar yaitu ada sektor properti. Pelemahan IHSG yang dialami oleh sektor properti ini diperkuat dengan data yang dikutip dari kontan.co.id tahun 2021, di mana sektor properti dan real estate mengalami pelemahan sebesar 1,99%, diikuti juga dengan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang mengalami penurunan sebesar 4,30% secara year to date. Adapun beberapa emiten di sektor properti dan real estate yang mengalami pelemahan yaitu ada SMRA yang mengalami pelemahan sebesar 2,99%, dan kemudian ada ASRI yang mengalami pelemahan sebesar 2,40%, di mana dalam sepekan saham ASRI mengalami amblas sebesar 11,35%, sedangkan dalam sebulan merosot menjadi 12,30%. Dari latar belakang di atas, maka peneliti membuat identifikasi masalah. Yang pertama itu data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan per 3 April 2020 rata-rata nilai transaksi harian saham di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2020 hanya sebesar 6,96 triliun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu nilai transaksi harian sebelumnya per 5 April 2019 yaitu sebesar 9,67 triliun. Ini menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 28%, di mana dengan menggunakan perbandingan waktu yang sama, rata-rata volume transaksi harian di Bursa Efek Indonesia itu mengalami penurunan sebesar 49%. Kemudian identifikasi masalah yang kedua dikutip dari kompas.com tahun 2020, indeks harga saham IHSG bergerak cukup volatile didukung dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun, di mana pada penghujung tahun IHSG ditutup dengan negatif dengan penurunan sebesar 0,95%.
Secara year to date, IHSG mengalami pelemahan sebesar 5,09% dengan sektor penyumbang pelemahan IHSG paling besar adalah sektor properti. Kemudian yang ketiga, pada tahun 2021, penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau BEI mencatatkan rata-rata nilai transaksi harian di Bursa Efek Indonesia selama sepekan turun menjadi 5,1%, menjadi 11 triliun dari tahun sebelumnya, yaitu menurun sebesar 8,06%. Kemudian yang keempat, dikutip dari kontan.co.id tahun 2021, indeks IDX Property tercatat masih melemah sebesar 1,99%. Hal tersebut juga terlihat pada indeks properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang melemah sebesar 4,34% secara year to date. Kemudian yang kelima, beberapa emiten properti yang secara tahunan mengalami pelemahan, yaitu ada SMRA yang mengalami pelemahan sebesar 2,99%, kemudian ada saham ASRI yang menurun sebesar 2,40%, di mana dalam sepekan saham ASRI amblas sebesar 11,35%, sedangkan dalam sebulan merosot menjadi 12,30%. Kemudian yang terakhir, nilai perusahaan sektor properti dan real estate mengalami penurunan selama periode 2019 sampai 2021. Dari identifikasi masalah yang dibuat, maka peneliti melakukan pembatasan masalah di mana peneliti hanya menggunakan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yang pertama ada corporate financial performance, yang kedua ada kondisi ekonomi makro, dan yang ketiga ada keputusan investasi. Dan variabel dependen yang digunakan yaitu ada nilai perusahaan. Adapun rumusan masalah yang dibuat, yang pertama itu apakah corporate financial performance berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Yang ketiga, apakah kondisi ekonomi makro berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2021. Dan yang terakhir, apakah corporate financial performance, keputusan investasi, dan kondisi ekonomi makro berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Dari rumusan masalah yang dibuat, maka adapun tujuan penelitiannya yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh corporate financial performance terhadap nilai perusahaan, yang kedua untuk menganalisis pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan, yang ketiga yaitu untuk menganalisis pengaruh kondisi ekonomi makro terhadap nilai perusahaan, dan yang keempat untuk menganalisis pengaruh secara simultan corporate financial performance, keputusan investasi, dan kondisi ekonomi makro terhadap nilai perusahaan. Adapun manfaat penelitian ada 2, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap penerapan ilmu akuntansi manajemen, khususnya tentang corporate financial performance, keputusan investasi, dan kondisi ekonomi makro. Serta penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk peneliti selanjutnya. Dan untuk manfaat praktis, di mana hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada pihak perusahaan, khususnya perusahaan properti dan real estate, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk investor dalam berkaitan dengan nilai perusahaan, sehingga menunjukkan kondisi suatu perusahaan, sehingga dengan begitu investor dapat investasi pada situasi yang tepat. Bagian kedua ada kajian teori. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah signaling teori atau teori sinyal. Menurut Melawar 2008, teori sinyal memberikan petunjuk atau sinyal kepada pihak kepentingan melalui komunikasi maupun tindakan, di mana perusahaan akan menggunakan sinyal untuk memberikan petunjuk atau informasi mengenai pengungkapan perusahaan kepada pihak kepentingan. Teori sinyal atau signaling teori menekankan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak perusahaan. Adapun tujuan dari teori sinyal ini adalah diharapkan akan mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi, sehingga akan mempengaruhi nilai perusahaan tersebut. Kemudian adapun variabel independen dan dependen yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada corporate financial performance. Dalam penelitian ini, corporate financial performance
diukur menggunakan rasio profitabilitas, yaitu menggunakan return on asset atau ROA. Kemudian yang kedua, perusahaan investasi dalam penelitian ini diukur menggunakan price earning ratio. Kemudian yang ketiga, kondisi ekonomi makro yang diukur dengan tingkat inflasi diukur dalam penelitian ini menggunakan indeks harga konsumen. Dan yang terakhir, nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan price to book value atau PBV. Hasil penelitian yang relevan yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, hasil penelitian dari Sari dan Subarjo tahun 2018 menunjukkan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang kedua, hasil penelitian dari Murdani 2016 menunjukkan bahwa corporate financial performance yang diukur dengan rasio profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian ada penelitian dari Hendayana tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang terakhir ada hasil penelitian dari Rambut Tasik tahun 2021 menunjukkan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini bisa dilihat dalam slide bahwa X1, X2, dan X3 berpengaruh secara parsial terhadap Y, dan X1, X2, dan X3 berpengaruh secara simultan terhadap Y. Nah, dari kerangka berpikir tadi, peneliti membuat hipotesis, di mana hipotesis pertama yaitu corporate financial performance berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian hipotesis yang kedua, keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga, kondisi ekonomi makro berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir, corporate financial performance, keputusan investasi dan kondisi ekonomi makro berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan. Bagian ketiga, metodologi penelitian. Yang pertama ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini di mana menggunakan data publikasi yang ada pada situs Bursa Efek Indonesia dan Bank Indonesia selama 3 periode, yaitu tahun 2019 sampai 2021. Dipilihnya Bursa Efek Indonesia dan Bank Indonesia atas pertimbangan yang pertama, Bursa Efek Indonesia atau BEI merupakan salah satu tempat transaksi perdagangan dari berbagai jenis perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, Bursa Efek Indonesia atau BEI memberikan informasi yang lengkap tentang data-data keuangan perusahaan dan perkembangan pergerakan harga saham. Yang ketiga, Bursa Efek Indonesia atau BEI merupakan bursa pertama di Indonesia yang dianggap memiliki data yang lengkap dan telah terorganisasi dengan baik. Kemudian yang keempat, Bank Indonesia memberikan informasi yang lengkap mengenai data inflasi dari tahun ke tahun. Peneliti juga membuat rancangan penelitian di mana judul dilatar belakangi oleh masalah sehingga dibuatkan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Tidak lupa juga didukung dengan kajian teori dan dibuatkan metodologi penelitian berupa uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Nah, barulah didapatkan hasil dari penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat asosiatif, di mana penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif, di mana untuk menganalisis data-data sekunder. Dikutip dari merdeka.com, data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber lain, di mana data tersebut sebelumnya sudah diolah oleh pihak lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan tahunan perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 sampai 2021 yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.ids.co.id, dan data inflasi yang diperoleh dari website resmi Bank Indonesia yaitu www.bi.go.id. Kemudian ada populasi dan sampel. Menurut Santoso 2009, populasi merupakan data yang mengidentifikasikan suatu fenomena, di mana populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 sampai 2021. Kemudian ada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel digunakan menggunakan teknik purposive sampling, di mana teknik itu menggunakan kriteria-kriteria. Yang pertama,
Kriteria yang pertama yaitu perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2019 sampai 2021. Yang kedua, peneliti tidak menemukan laporan tahunan di perusahaan properti dan real estate selama tahun 2019 sampai 2021. Dan yang ketiga yaitu perusahaan properti dan real estate yang mendapatkan laba selama 2019 sampai 2021. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder yang sesuai dengan data penelitian. Di mana data dalam penelitian ini menggunakan laporan tahunan atau annual report dan laporan keuangan perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021 yang bisa diunduh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.go.id, dan data inflasi diperoleh dari website resmi Bank Indonesia yaitu www.bi.go.id. Terakhir ada teknik analisis data, di mana dalam penelitian ini menggunakan dua uji. Yang pertama uji asumsi klasik dan yang kedua ada uji hipotesis. Uji asumsi klasik yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolinearitas, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, dan yang keempat ada uji autokorelasi. Dan untuk uji hipotesis menggunakan yang pertama uji regresi linear berganda, yang kedua uji koefisien determinasi, yang ketiga ada uji parsial atau uji T, dan yang keempat ada uji simultan atau uji F. Baik, sekian presentasi proposal dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.